Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Rusda hadir ya. Oke, Anissa hadir. Ulya, oke, hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita belajar sistem persamaan linear dua variabel, masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Materi aljabar ya. Oke. Semisal ada persamaan 3x plus 2x plus 3y sama dengan 2y. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Ya, menjumlah variabel yang sama. Jadi 3x plus 2x itu sama dengan 5x plus 3y. Oke, masih ingat ya berarti? Oke. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel? Misal kalian ke toko, terus di sana dijual buku dan pensil secara terpisah atau bijian. Nah, kemudian ada buku dijual sepaket sama pensilnya. Misalkan di sana dijual 3 buku dan 2 pensil harganya 11.000. Dan ada 2 buku dan 1 pensil dengan harga 6.750. Nah, sedangkan di sana kalau perbijian atau terpisah itu 1 buku harganya 3.000, kalau pensil 2.000. Nah, kalau seperti itu, nanti kalian mempertimbangkan mau membeli yang mana, itu bisa memakai sistem persamaan linear dua variabel. Karena apa? Nanti kalian bisa mengetahui harga 1 buku dan harga 1 pensil yang dijual secara sepaket tadi itu. Nah, di situ kalian akan lebih bisa mempertimbangkan mana yang akan menguntungkan bagi kalian. Oke, untuk sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa ciri-ciri. Oke, yang pertama itu mempunyai lambang sama dengan. Nah, kemudian mempunyai dua variabel, hanya mempunyai dua ya. Nah, kemudian variabelnya itu hanya mempunyai derajat atau mempunyai pangkat 1. Oke, untuk sistem persamaan linear dua variabel, bedakan ya antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau ada 3x plus 2y sama dengan 10. Nah, ini namanya apa? Ini namanya persamaan linear dua variabel. Sedangkan kalau saya menambahkan satu persamaan lagi, misal 2x plus y sama dengan 20. Nah, di sini kan ada dua persamaan atau lebih dari satu persamaan. Maka ini namanya sistem persamaan linear dua variabel. Jadi dikatakan sistem persamaan linear dua variabel itu ketika mempunyai lebih dari satu persamaan. Nah, oke. Kemudian untuk metode mencari sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa. Yang pertama dengan metode grafik. Oke. Kedua, metode substitusi. Yang ketiga ada metode eliminasi. Yang keempat, metode campuran. Jadi kalian bisa memilih salah satu memilih salah satu metode. Jadi semisal ya, di toko itu dijual sepaket buku dan pensil. Nah, di sana ada paket berisi 3 buku dan 2 pensil dengan harga 30.000. Kemudian ada paket lain isinya 2 buku dan 1 pensil harganya 16.000. Nah, ketika kita misalkan buku itu adalah X dan pensil adalah Y, maka pemodelan matematikanya seperti apa? Oke, kita tuliskan ya. Berarti 3x plus 2y itu sama dengan 30 dan x
plus 2Y itu sama dengan 16. Nah, ini kita yang pertama kita selesaikan dengan metode grafik. Gimana caranya? Kita memisalkan salah satu variabelnya dengan 0. Oke, kita misalkan yang X ini kita misalkan 0. Jadi tinggal sisa apa? 2Y sama dengan 30. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 15 kan ya? Berarti kita menemukan titik koordinat 0,15. Kemudian dari persamaan yang kedua tadi ada ada satu buku dan 2 pensil dengan harga 16.000. Berarti kita tuliskan X plus 2Y sama dengan 16. Ini persamaan kedua. Ketika kita misalkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 16. Ketika ketika X-nya kita misalkan 0, berarti kan sisa 2Y sama dengan 16. Berarti Y-nya 8 kan ya? Berarti kita menemukan titik 0,8. Kemudian ketika Y-nya yang kita misalkan 0, berarti X-nya berapa? 16. Oke. Nah, di sini ada beberapa titik, ada 4 ya. Kemudian kita masukkan ke grafiknya. Tadi ada titik 10,15. X-nya 10 berarti. Y-nya 15. Kemudian kita tarik garis. Kemudian yang persamaan kedua tadi 16,8. Di sini 16,8. Nah, perpotongannya ini ada di mana? Perpotongannya ada di 7,2. Berarti 7,2. Jadi X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 2. Oke. Berarti kita sudah temukan ya kalau X atau harga satu buku itu 7.000 dan harga satu pensil itu 2.000. Oke. Sekarang kita menggunakan metode substitusi. Oke. Gimana caranya menggunakan metode substitusi? Nah, kita misalkan dengan mengubah persamaan yang tadi itu menjadi X sama dengan atau mengubah menjadi Y sama dengan. Kita cari persamaan yang mudah saja yang mengandung satu koefisien. Di sini ada X plus 2Y sama dengan 16. Oke, kita pakai yang ini aja. Kita ubah menjadi X sama dengan. Gimana? Berarti X sama dengan 16 min 2Y. Nah, kita memasukkan persamaan baru ini ke persamaan yang 3X plus 2Y sama dengan 30. Oke, berarti 3X. X-nya kita rubah menjadi 16 min 2Y plus 2Y. Ini dari sini 2Y-nya sama dengan 30. Oke. 16 kali 3 berapa? 48. Kemudian 2Y kali 3 sama dengan 6Y. Oke, min 6Y plus 2Y sama dengan 16. Nah, ini kita pindah ruas ya Y-nya. Ini 3Y plus 2Y sama dengan min 4Y. Min 4Y sama dengan 16 min 48. Jadi Y sama dengan 7. Nah, kita kan sudah menemukan Y sama dengan 7. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang atas tadi yang X plus 2Y sama dengan 16.
Kemudian Y-nya kita ganti 7. Berarti 7 kali 2 14. Berarti X plus 14 sama dengan 16. Kemudian 14-nya kita pindah ruas menjadi X sama dengan 16 min 14 sama dengan berapa? 2. Oke, jadi ketemu X-nya sama dengan 2. Jadi ketemu harga satu buku itu 7.000, harga satu pensil itu 2.000. Oke, ini menggunakan metode substitusi. Jadi hasilnya menggunakan metode grafik, metode substitusi itu hasilnya sama. Oke, di sini terbukti ya hasilnya sama. Kemudian ada satu lagi metode eliminasi. Gimana caranya? Kita menghilangkan salah satu variabelnya dengan menyamakan koefisien dari satu variabel. Misalkan ada X dan 2X, berarti yang X tadi kita kalikan 2 menjadi 2X, jadi bisa dikurangin dan X-nya bisa hilang atau habis. Oke, kita coba dulu. Ada 3X plus 2Y sama dengan 30. Kemudian ada X plus 2Y sama dengan 16. Oke, di sini 2Y-nya mempunyai 2Y. Kedua persamaan ini mempunyai 2Y. Jadi tinggal kita kurangin saja. Jadi 2Y dikurangin 2Y habis 3X dikurangi X, sisa 2X sama dengan 30. Nah, di sini X sama dengan 30 dikurangi 16 sama dengan 14. Jadi 2X sama dengan 14. X sama dengan 7. Itu menggunakan metode eliminasi. Kemudian kita eliminasi yang X. Oke. 3X plus 2Y sama dengan 30. X plus 2Y sama dengan 16. Yang atas ini 3X, yang bawah X, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3, agar koefisien dari X itu sama dan bisa habis dikurangin. Oke. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 30 dikali 1 hasilnya tetap ya. X kali 3 3X, kemudian 2Y kali 3 sama dengan 6Y, 16 kali 3 itu sama dengan 48. Jadi X-nya habis, kemudian 2Y dikurangi 6Y itu sama dengan min 4Y. Dan 30 dikurangi 48 sama dengan min berapa? Nah, jadi Y sama dengan 2. Jadi dari ketiga metode ini hasilnya sama ya. Satu buku atau X itu harganya 7.000. Sedangkan satu pensil atau Y itu sama dengan 2.000. Kemudian ada metode campuran. Jadi kalau metode campuran kalian bisa menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi. Atau bisa juga dengan grafik, metode substitusi, eliminasi, digabung ketiganya juga boleh. Jadi bebas mau memakai yang mana. Oke, itu di halaman selanjutnya dibuat tugas saja ya di rumah. Oke, setelah ini akan saya bagi kelompok ya. Ini sudah saya bagi satu kelompok 2 orang. Jadi
Ini ada Anissa dengan Ulia, kemudian Arahma dengan Iza. Nanti kalian kerjakan waktunya 25 menit ya. Iya. Oke. Ini untuk lembarannya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, saya tunjuk ya. Yang presentasi kelompok 2. Perwakilan Anissa. Oke, silahkan. Baik, dari pengalaman yang saya dapat kemarin sore, saya diajak ke pasar bersama ibu saya. Begini, saya membeli 5 apel dan 10 jeruk dengan harga 60.000, sedangkan kakak saya membeli 10 jeruk dengan sebuah apel seharga 18.000. Maka berapakah harga sebuah apel dan jeruk? Ini jawaban saya menggunakan metode substitusi. Pemisahan X plus 10Y sama dengan 18.000. X itu adalah pemisahan dari apel dan Y pemisahan dari jeruk. X sama dengan 18.000 dan 10Y. Maka X sudah diketahui ini. Maka kita menggunakan metode substitusi dari 5X plus 10Y sama dengan 60.000. 5, X-nya dimasukkan. Oke, langsung saja nggak apa-apa. Dapat menyimpulkan menggunakan metode substitusi eliminasi dan juga metode grafik. Dari hasilnya X yaitu apel 10.500 dan Y sama dengan 750. Namun di sini saya menemukan perbedaan pada metode eliminasi. Di situ Y sama dengan negatif 750. Sekian. Mungkin dari yang lain mau menanggapi atau menambahkan? Mungkin Ulia? Maaf Bu, saya menanggapi. Ya, silahkan Ulia. Di hasil saya ini positif. Mungkin di situ ada salah perhitungan. Oh iya, jadi Pada baris yang kedua dari terakhir. oh iya, benar. Ini seharusnya negatif ya. Ini kan dikurangin 10 dikurangin 50, jadi negatif 40. Oke. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Oke. Dari materi kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Sudah tidak. Oke, jadi kesimpulannya sistem persamaan linear dua variabel itu ada berapa metode? 3. Ada 4. Saya masih ada. Nah, 4 metode itu apa saja tadi? Eliminasi, grafik, campuran, dan substitusi. Sip, bagus. Terus apa perbedaannya sistem sama persamaan? Tadi kan sistem persamaan linear dua variabel sama persamaan linear dua variabel. Apa tadi bedanya? Lupa. Oke, jadi kalau sistem itu terdiri dari lebih dari satu persamaan. Kalau persamaan ya persamaan biasa, kayak X plus Y sama dengan 10 misalnya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Oke, kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas boleh memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.